teman-teman, jumpa lagi dengan channel Delau Vlogs. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun berada. Yang saya bahas di sini salah satu usaha petani yang akan bisa sukses. Nah, teman-teman, kita harus mensurvei dulu ya. Karena dalam posisi usaha tani ini kita harus melihat dari sisi mana. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Nah, dalam posisi bahan pokok, misalnya apa yang kita butuhkan di dalam keluarga, ya, dalam keluarga yang paling pokok, coba teman-teman perhatikan dan coba teman-teman analisa. Nah, di situ sudah kita melihat dan menganalisa ada satu dan bahkan sekitar 4 macam. Yang pertama, jika teman-teman ingin menjadi petani padi. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya punya lahan sawah, jadi silakan tanam padi. Kenapa saya bilang itu adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, jadi tidak akan pernah terbengkalai dan pasti laris dan akan laku, karena beras ini dimanapun teman-teman lihat di seluruh Indonesia, walaupun mungkin ada makanan khas ya, makanan khas misalnya Papua sagu, tapi mereka juga bisa makan nasi ya, bisa makan nasi, dan begitu juga di tempat lain. Itu makanan-makanan khas itu hanya berupa kebanggaan ya, itu kan pengganti ketika kita tidak mau makan nasi, dan pasti kita akan kembali di sewaktu-waktu, di saat itu juga mungkin hanya berbeda waktu, kita akan pasti makan nasi karena sudah memang makan makanan pokok kita teman-teman. Jadi makanya dibilang di sini dengan usaha pertanian padi pasti akan berhasil teman-teman. Oke, itu ke makanan pokok. Kita beralih ke dapur ya teman-teman. Coba teman-teman survei dapur apa aja yang akan dibutuhkan, yang paling nomor 1. Nah, setelah saya perhatikan, yang paling nomor 1 di situ adalah cabai. Kenapa saya bilang cabai? Dimanapun keluarga, dimanapun dapur di seluruh Indonesia ini, dia pasti membutuhkan cabai, maupun cabai rawit, cabai merah, cabai setan, cabai apapun itu dia. Yang penting intinya dia akan membutuhkan cabai. Kenapa? Dia akan membuat sayur. Kalau tidak ada rasa cabai, pasti dia tak mau. Dan jarang-jarang pun orang yang mau masak itu tidak pakai cabai. Nah, itu dalam segi sayur ya, udah satu di situ yang kita akan memiliki sebuah peluang untuk menjadi petani cabai. Ya, otomatis yang akan kita olah ini laris dan tidak akan pernah terbengkalai atau dibilang tidak laku. Pasti laku. Dan walaupun harganya miring ya teman-teman, dan itu pun tidak akan selamanya. Nah, apalagi kalau misalnya dibilang mahal ya, tentu wow, keren pasti. Ya, kalau misalnya memiliki 1 hektar aja, bayangkan kalau misalnya tanam 10.000 batang, ya bisa menghidupkan keluarga. Dan pastinya cabai adalah sesuatu yang akan dibutuhkan. Ya, nomor 3, bawang. Nah, bawang teman-teman, coba analisa dan coba teman-teman survei. Bawang merupakan sebuah sambal yang akan memberikan salah satu keenakan di saat kita memasak sayur. Nah, jadi bawang ini kita juga memerlukan teman-teman di setiap sayur, dan dimanapun teman-teman juga survei, di setiap dapur pasti ada bawang. Nah, jadi cabai, walaupun misalnya bawang tidak ada cabai, tapi masih bisa dia masak teman-teman. Ya, jadi kenapa cabai ini lebih penting daripada bawang?
cuman dia memang nomor 3 ya. Dalam segi masa ini ya, nomor 1 cabai, nomor 2 bawang. Kalau tidak ada bawang tidak masalah. Tapi kalau dia ada juga lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak ada cabai, ya pasti tidak bagus. Kenapa? Ya, kalau ada bawang ya nggak ada rasa cabainya, gimana mau enak gitu teman-teman. Jadi ini nomor 1-nya adalah cabai, nomor 2 bawang. Nah, bawang sebuah peluang juga teman-teman untuk teman-teman olah jika mau jadi petani. Ya. Dan di mana-mana kita lihat bawang sekarang mahal, dan itu adalah sebuah peluang besar untuk bisa kita olah di pertanian kita, dan itu akan menjamin sukses. Kenapa? Karena banyak yang membutuhkannya dan tidak akan putus-putus, karena dia akan diperlukan dimanapun dan kapanpun. Nah, itu sudah nomor 2 ya teman-teman ya. Karena di sini ya kita nomorkan ya, karena padi dia khusus untuk makanan pokok. Nah, kita akan mensurvei apa lagi selanjutnya. Yang nomor 3-nya yaitu kunyit. Nah, kunyit antara jahe. Kunyit antara jahe ini mereka 11-12. Kenapa gue bilang? Kalau tidak ada jahe, kunyit pun jadi gitu. Kalau tidak ada kunyit, jahe pun bisa. Nah, seperti itu. Nah, di sisi lain mereka ini memang di posisi sayur atau lauk pauk, ada yang dipakai, ada yang enggak. Namun tidak terlalu penting-penting kali, karena bahan-bahan yang 2 ini sebagai pelengkap saja. Nah, seperti itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan jika teman-teman juga mengolah menanam jahe, menanam kunyit. Nah, seperti itu. Nah, kunyit ini laku juga. Nah, seperti itu teman. Nah, jadi inilah yang harus kita analisa teman-teman. Ini dalam segi sisi pertanian ya, dalam sisi pertanian bahan pangan ya, bahan pokok yang akan kita miliki, yang akan kita sering gunakan. Tapi di sisi lain tidak kita bahas itu, karena di posisinya masing-masing kan beda-beda. Ini di sisi yang bisa kita olah dalam pertanian kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman ambil langkah dan pandang bahwasanya ini betul, ini yang akan saya tanam. Nah, seperti itu teman-teman. Itu bisnis atau usaha yang akan mantul, yang akan sukses jika teman-teman mau jadi petani ya. Pilih salah satu, kalau bisa 2 boleh, asal bisa teman-teman lakukan ya, asal bisa teman-teman fokus ya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil langkah apa yang akan bisa teman-teman lakukan dimanapun berada. Sampai jumpa kembali dengan channel Leo Vlogs. Bye bye.